Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan bahas tentang tiktokers yang melakukan hal bodoh sampai akhirnya dia merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Dan akun tiktoknya itu sampai-sampai kayak di-ban dan dihapus dari tiktok. Bahkan netizen di luar sana of course ngehujat dia gitu loh, kayak langsung di-cancel. So kalau kalian penasaran kira-kira hal konyol apa, hal bodoh apa yang dilakukan sama orang-orang ini, jangan lupa untuk like, komen, yang penting di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak tinggal setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya. Jadi video yang pertama ini datang dari seorang perawat yang membuat video TikTok setelah dinyatakan pasiennya ini meninggal dunia. Dan video itu ditonton lebih dari 20 juta orang. Wow, hebat. Kok bisa ya ada seorang perawat, which is itu orang yang sangat terpelajar, sempat-sempatnya dia membuat video TikTok setelah pasiennya tuh kayak meninggal dunia. Apakah ini tidak menyinggung keluarga dari si pasien yang udah ditinggalkan, tapi dia malah bikin video TikTok? Ini adalah contoh perilaku yang sangat disrespectful dan tidak menghargai orang gitu guys. Jadi nama akun TikToknya adalah Olivia_talent33 yang memposting video yang tadi itu pada tanggal 17 Juni dengan caption "It's never get easier". Ini pasti sangat tidak mudah gitu loh. Dan perawat itu bersandar di dinding dengan kepala tertunduk mencoba menenangkan diri. Hah, menenangkan diri apaan? Itu malah bikin video TikTok itu nggak ada sikap bela sungkawa atau sedang berduka gitu ya guys. Nah dalam videonya tadi kalian juga bisa ngeliat ada caption "Shake it off, you have 5 more hours". Jadi kayak shake it off tuh kayak goyangkan, kamu punya waktu 5 jam lebih lagi. Kayak what the, nggak ngerti nih. Tapi sejak saat dia mendapatkan hujatan dari banyak orang, untungnya yang lain tuh sempet kayak nge-repost, nge-save videonya gitu kan, dan akhirnya diposting ulang di Twitter atau di TikTok lagi, kayak banyak yang nge-stitch dia gitu. Tapi ya guys, ada loh pihak-pihak yang ngebelain orang ini. Ya mungkin nggak mau nama rumah sakitnya tercemar, makanya kayak berusaha untuk ditutup-tutupi. Nah bahkan ada perawat yang mengatakan, nah tidak ada perawat yang melakukan ini. Kita punya beberapa pasien untuk dirawat, dan ketika kita berurusan dengan pasien A, kita juga memikirkan pasien B dan pasien C. Gak ada waktu untuk ini, dan terus terang kamu akan menjadi sangat kayak perhatian sampai dia meninggal gitu loh si pasien ini. Nah ini adalah mencari perhatian 101 gitu katanya ya. Tapi ya kita nggak tahu kebenarannya, apakah orang ini benar-benar perawat yang bekerja di rumah sakit itu, apa itu hanya oknum-oknum yang coba untuk menjatuhkan kredibilitas dari rumah sakit itu, I don't know. Tapi sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini tuh udah sering terjadi ya. Bahkan di Indonesia pernah kan yang kata suster atau bidan atau perawat yang kayak malah bikin video TikTok ketika lagi menangani pasien, akhirnya kayak dicopot kan dari pekerjaannya. Kan itu bahaya banget ya guys kalau misalkan itu beneran terjadi sama kita. Jangan sampai kita mencoreng nama kita sendiri karena kita melakukan hal bodoh, jangan sampai ya guys. Oke, next ini ada hal bodoh lagi ya dilakukan sama seseorang nih guys. Bahkan nggak jauh bodohnya sama yang pertama tadi. Nah kali ini ada seorang wanita tapi kayaknya masih sekolah gitu. Nah dia nih kayak bertengkar sama sopir Uber gara-gara dia kayak tersinggung gak dibolehin makan di mobilnya, dan dia diusir juga gak mau itu cewek. You being mad disrespectful. You're the one that came in the car. You're still not in on that. So you're showing exactly what the reason why I'm kicking you out. Hi, I have an Uber driver being mad disrespectful. I just paid $14 to get to school, and he's kicking us out. It's 41st Street. 41st Street, ma'am. 11. I mean bukan berarti dia membayar sebesar $14, which is itu kayak 200 ribuan, terus dia punya hak untuk kayak melakukan apapun di mobil itu. Ya mungkin beda negara beda peraturan ya, mungkin si supir Ubernya tidak mau kayak ada orang yang makan di mobil dia, mungkin karena takut kotor atau takut ada aroma-aroma yang tidak sedap di mobilnya, makanya supirnya itu kayak melarang untuk siapapun makan di mobil itu. Tapi aku pun juga nggak pernah loh kayak makan di Uber gitu, pasti minum doang sih guys. It's a black car. You know what? For this, I'm not going to school, bro. He blew my.
is he just gonna keep this? I don't know. He's being mad disrespectful. You being mad disrespectful, no? You got $1 for the bus? You got $5 for the bus? Ya, I mean kalau misalkan dia bener-bener mau makan, dia tinggal nunggu kayak 10-20 menit sampai dia bener-bener sampai di sekolah dan dia bisa ngelanjutin makan gitu. Bukan kayak ya sembarangan makan di mobil orang kalau misalkan lo nggak diizinin gitu. Tapi malah gadis ini malah ngata-ngatain supir Ubernya tidak sopan, jahat sama dia. Ya itu kan mobilnya, jadi hak-hak dia dong buat peraturan kayak gimana pun. No. It's not my fault. You're gonna Hey, stop screaming! Cause how is her actions gonna cause with everybody's actions? He's paying $14 right now. Oh my god. How does that work? I don't understand. He's paying $14 right now. Give me $14 right now. Give me $14 right now. I just paid $14. No, I'm not taking another Uber. No, we're not getting out. You being mad disrespectful. You bought her or something? Nope. Like you heartless or something? Sumpah ini ngeselin sih, maksudnya dia udah disuruh untuk keluar, cari Uber lain, cari transportasi lain, tapi nih cewek kayak bersikeras tetap di dalam mobil itu, bahkan kayak nelpon 911, nelpon polisi untuk minta pertolongan karena dia merasa kayak dijahati, kayak diperlakukan tidak sopan gitu. Padahal yang nggak sopan tuh nih cewek gitu. Ya ampun, ada ya orang yang suka play victim kayak gini. Go to hell for this. You're wasting my time. You're wasting your own time. You're wasting my time. Right. Okay. We paid $4 because I just turned around and say. But you ain't got nowhere to go. So you're making a slave one for no reason. I have 2 individuals in my vehicle that are doing Uber and they don't want to get out the car. We paid $14. No, the girl called. We paid $14. The girl called. We paid you could hear her. $14. You could hear her in the background. They won't get out my. We're not gonna get out. Ya biasalah masih bocil-bocil sekolah kayak berasa punya hak gitu, padahal cuma bayar $14 coy kayak gitu. Menurut kalian siapa yang di sini yang salah, supir Ubernya atau ini bocil gitu kan? Ya kalau aku jadi polisi ya kayak udah deh lo pergi aja, kasih duitnya kayak 200.000 suruh pergi, daripada kayak pusing kan itu mengganggu mobil lo dan kayak buang-buang waktu. Gimana guys kalau misalkan kalian di posisi supir Ubernya, apa yang kalian lakukan sama bocah-bocah ini? Coba komen di bawah. Oke, ini yang terakhir, ini ada video yang direkam sama seseorang, dimana di video itu terlihat ada seorang pasangan gitu, terus ceweknya tuh kayak marah-marah ke cowoknya, kayak dikatain bodoh, dikatain kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan si cowoknya tuh kayak super sabar guys. Aku aja yang nonton emosi. I wish you would help me, Carlos. I wish you would help me. I wish you would help me. You look stupid and confused the entire time we're here. And it's cool. Ini ceweknya kayaknya lagi PMS sih guys, soalnya kayak nangis-nangis di depan cowoknya, terus kayak uring-uringan gak jelas. Dan sebenarnya kasihan sih, ini tuh kayak mempermalukan cowok di depan umum. Apalagi kalau misalkan dia lagi berduaan gitu ya, cowoknya diapain, di KDRT-in kali ya. Aku kalau misalkan di posisi cowoknya udah langsung aku tinggalin kali, kayak ya malu lah anjir gitu kan. I wish you would help me. You look stupid and confused the entire time we're here. And it's cool. Fucking keep to won't help me! Sorry, son of a bitch. Sorry, son of a bitch. So, I'm American. I don't understand a single word that he says. Tapi sebenarnya aku nggak tahu sih kejadiannya kayak apa, tapi ada yang ngomentari nih. Pria itu melakukan updatean di TikToknya. Hal terakhir yang dia inginkan adalah meninggalkan si ceweknya itu sendirian di bandara asing. Oh jadi itu bukan di bandara negaranya, melainkan di bandara negara lain gitu. Tetapi dia akhirnya merasa cukup dan membuangnya di sana dan berjalan pergi. Oh bagus, akhirnya cowoknya ninggalin dia dan kayak pergi sendirian aja. Mereka mengunjungi negara asalnya, aku pikir itu di Puerto Rico. Oh jadi kayak nggak ngerti nih antara Puerto Rico atau enggak Ekuador. Aku juga ini kayak kurang paham. Dan dia sangat mabuk di bandara yang mengakibatkan perilaku ini. Oh pantas nih cewek mabuk, pantas kayak gitu. Tapi ya ngapain lo mau take off, lo mabuk gitu kan. Nah dia mengklaim dia punya masalah dengan penyalahgunaan zat dan dia mendapatkan yang dibuang itu tidak biasa baginya. Dia lajang sekarang dan jauh dari
Amber Heard Junior. Oh, jadi ini cewek kayak disama-samain sama Amber Heard. Tahu kan Amber Heard itu yang mantan istrinya Johnny Depp yang kayak manipulatif banget. Have someone get you away from me. I hate you for doing this to me. This is my first flight. Ya bagus lah, akhirnya dia kayak bisa sadar dan meninggalkan itu cewek yang toksik gitu loh. Karena berada di hubungan yang toksik tuh nggak baik guys. Jadi kita mending pergi daripada kita kayak tertekan terus menerus kan. Oke guys, ya segitu aja video kita untuk kali ini. Dan gimana menurut kalian dari 3 orang yang kita bahas, mana yang paling bodoh dan paling memalukan gitu ya? Itu sama aja dia mempermalukan dirinya gitu. Apalagi videonya udah viral-viral gitu ya. Coba komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa tolong banget komen di bawah. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!